Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ulama dan ilmuwan menyatakan sosok Zulkarnain adalah Raja Makedonia, Alexander the Great ataupun Alexander Agung. Tetapi banyak juga yang membantah. Lalu siapa sebenarnya Zulkarnain? Dalam Al-Quran terdapat sebuah kisah yang tertera dalam surat Kahfi ayat 83 sampai 101. Sederet ayat itu mengisahkan seorang raja masyhur yang saleh bernama Zulkarnain. Ayat-ayat tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tatkala didatangi oleh seorang rabi ataupun pendeta Yahudi utusan kaum Quraisy. Mereka hendak menguji kenabian yang didapat oleh Muhammad. Saat ditanya 3 pertanyaan yang meliputi kisah pengembara, kisah penguasa, dan apa itu ruh, Rasulullah sempat merasa sedih. Sebab Rasulullah merasa tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu sehingga hampir tidak bisa menjawab. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril yang membawa wahyu surat Kahfi kepada Rasulullah SAW. Jibril meminta agar tidak bersedih dan menyampaikan wahyu itu kepada rabi Yahudi itu. Sekumpulan ayat itu berisi tentang kisah Zulkarnain, legenda sepanjang masa. Beliau dikenal sebagai penguasa yang alim dengan daerah kekuasaan terbentang dari barat ke timur. Kisah tentang Zulkarnain ini diakui dan terawat hingga sekarang, bahkan menjadi bahan pembahasan para ilmuwan sejarah. Banyak dari mereka mengaitkan kisah Zulkarnain dengan Alexander Agung, Raja Makedonia, tetapi banyak pula yang menyanggah pendapat itu. Lalu, siapa sebenarnya sosok Zulkarnain yang dimaksud? Dia adalah raja muslim yang sangat berkuasa namun saleh. Daerah taklukannya membentang dari bumi bagian barat sampai bagian timur. Beliau mendapat julukan Iskandar Zulkarnain. Zul artinya memiliki, Karnain artinya 2 tanduk. Maksudnya Iskandar yang memiliki kekuasaan antara timur dan barat. Beliau juga telah membangun dinding besar berteknologi tinggi untuk ukuran saat itu di antara 2 gunung. Para ahli sejarah meyakini dinding tersebut terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga. Itu terletak tepat di pegunungan Kaukasus. Daerah itu kini disebut Georgia, negara pecahan Uni Soviet. Secara topografis, deretan pegunungan Kaukasus itu memang terlihat memanjang dari Laut Hitam sampai ke Laut Kaspia sepanjang 1.200 km tanpa celah, kecuali pada bahagian kecil sempit yang disebut celah Darial sepanjang 100 meter kurang lebih. Pada bahagian celah itulah Zulkarnain membangun tembok penghalang dari Ya'juj dan Ma'juj. Kisah ketokohan Iskandar Zulkarnain ini juga tertulis dalam catatan sejarah orang-orang barat. Dalam catatan tersebut diceritakan bagaimana ia berjaya meluaskan daerah taklukannya dalam masa yang sangat singkat. Oleh karena kejayaannya ini, ia diberi gelar Alexander the Great ataupun Alexander yang Agung. Belakangan, kisah ini diadaptasi ke film layar lebar oleh sutradara Amerika Serikat Oliver Stone dengan judul Alexander the Great. Namun, cerita dari orang-orang barat tersebut sangat bertentangan dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Para mufassir menyatakan Alexander the Great adalah orang yang berbeda dengan tokoh yang ditulis di dalam Al-Quran, yakni Iskandar Zulkarnain. Alexander the Great itu dalam sejarahnya tidak diberitakan pernah membangun sebuah dinding besar berteknologi tinggi untuk ukuran saat itu yang terbuat dari besi dicampur tembaga. Bahkan ia adalah seorang musyrik. Sejarah tidak mencatatnya sebagai seorang raja muslim yang taat kepada agama Tuhan ataupun agama tauhid. Sejarawan muslim yang juga ahli tafsir, Ibnu Katsir, dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan, meski punya nama yang sama dan plot cerita yang sama, yaitu kekuasaannya membentang dari barat sampai ke timur, keduanya adalah sosok yang berbeda. Antara mereka terbentang jarak dan waktu sampai 2000 tahun. Hanya mereka yang tidak mengerti sejarah yang bisa terkecoh oleh identitas kedua orang itu, kata Ibnu Katsir dalam kitabnya. Ibnu Katsir lebih jauh menjelaskan, Zulkarnain adalah nama gelar ataupun julukan seorang panglima penakluk sekaligus raja yang saleh. Karena kesalehannya itu, ia selalu mengajak manusia untuk menyembah Allah. Namun mereka ingkar, malah memukul tanduknya yang sebelah kanan hingga ia mati. Lalu Allah menghidupkannya kembali dan ia pun kembali berdakwah. Tetapi sekali lagi tanduknya yang kiri dipukul sehingga ia mati lagi.
Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya kembali dan menjulukinya Zulkarnain, pemilik dua tanduk, serta memberinya kekuasaan. Cerita yang sama juga dijumpai dalam kitab Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran karangan Syekh Al-Aiji Asy-Syafi'i. Dalam kitab tersebut disebutkan, Zulkarnain adalah seorang hamba yang taat kepada Allah dan mengajak kaumnya menyembah Allah. Lalu mereka memukul tanduknya yang kanan hingga mati. Kemudian Allah menghidupkannya lagi dan dia kembali mengajak kaumnya mengesahkan Allah. Tetapi mereka malah memukul tanduknya yang kiri hingga mati lagi. Lalu Allah menghidupkannya lagi dan menganugerahinya kekuasaan yang tak tertandingi. Oleh karena itu, ia dijuluki Zulkarnain. Di samping kedua kitab tersebut, Mufassir Muslim Ibnu Jarir At-Tabari juga mengisahkan dalam kitab Tafsir At-Tabari, dikatakan Iskandar Zulkarnain adalah seorang laki-laki yang berasal dari Romawi. Ia anak tunggal seorang yang paling miskin di antara penduduk kota. Namun dalam pergaulan sehari-harinya, ia hidup dalam lingkungan kerajaan, bergaul dengan para perwira dan berkawan dengan wanita-wanita yang baik dan berbudi serta berakhlak mulia. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Qur'annya yang populer, Tafsir Al-Qurtubi, menceritakan sejak masih kecil dan masa pertumbuhannya, Iskandar berakhlak mulia, melakukan hal-hal yang baik sehingga terangkat nama baiknya. Ia juga menjadi mulia di kalangan kaumnya sehingga Allah berkenan memberinya kewibawaan. Setelah mencapai usia akil balik, Iskandar menjadi seorang hamba yang saleh sehingga Allah berfirman, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya aku mengutusmu kepada umat-umat di bumi. Mereka adalah umat yang berbeda-beda bahasanya dan mereka adalah umat yang berada di segala penjuru bumi. Mereka terbagi dalam beberapa golongan." Mendapat amanat tersebut, Zulkarnain lalu berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menugasiku melakukan sesuatu hal yang aku tidak kuasa melakukannya kecuali Engkau sendiri. Maka beritahukanlah kepadaku tentang umat-umat itu. Dengan kekuatan apa aku bisa melawan mereka? Dengan kesabaran apa aku bisa menahan mereka? Dan dengan bahasa apa aku harus berbicara dengan mereka? Bagaimana pula aku bisa memahami bahasa mereka sedangkan aku tidak mempunyai kemampuan? Aku membebanimu sesuatu yang kamu mampu melakukannya. Aku akan melapangkan pendengaran dan dadamu hingga kamu bisa mendengar dan memperhatikan segala sesuatu, memudahkan pemahamanmu sehingga kamu bisa memahami segala sesuatu, memudahkan lidahmu hingga kamu bisa berbicara tentang sesuatu, membukakan penglihatanmu sehingga kamu bisa melihat segala sesuatu, melipat gandakan kekuatanmu hingga tak terkalahkan oleh sesuatu apapun, menyingsingkan lenganmu hingga tidak ada sesuatu pun yang berani menyerangmu, menguatkan hatimu hingga kamu tidak takut pada apapun, menguatkan kedua tanganmu hingga kamu bisa menguasai segala sesuatu, menguatkan pijakanmu hingga kamu bisa mengatasi segala sesuatu, memberimu kemuliaan hingga tidak ada apapun yang menakutimu, menundukkan untukmu cahaya dan kegelapan dan menjadikan salah satu tenteramu. Cahaya itu akan menjadi petunjuk di depanmu dan kegelapan itu akan berkeliling di belakangmu." Sejak kecil, Iskandar sudah tidak senang melihat peperangan antara timur, yaitu kerajaan Persia, dan barat, kerajaan Romawi. Perang itu tak ada hentinya dari tahun ke tahun, malah dari abad ke abad. Ribuan manusia tewas, kerugian harta benda tak terhitung lagi jumlahnya, apalagi kerusakan lingkungan hidup, merugikan manusia itu sendiri. Untuk menghentikan permusuhan antara timur dan barat, Iskandar bercita-cita mendirikan sebuah kerajaan yang dapat menyatukan wilayah timur dan barat. Iskandar pun tumbuh menjadi manusia dewasa yang saleh, berakhlak dan berbudi tinggi. Atas segala kesalehannya itu, Allah mengkaruniakan kepadanya segala kelebihan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Lalu Allah memerintahkan untuk menyuruh manusia kepada agama tauhid. Mula-mula dengan tentaranya yang lengkap dan kuat, beliau menuju ke barat wilayah Maroko, tempat terbenamnya matahari. Dilihatnya, matahari itu terbenam di mata air yang berlumpur, lautan Atlantik sekarang ini. Di situ, ia bertemu dengan bangsa yang senantiasa berbuat kerusakan dan kejahatan, bukan saja merusak permukaan bumi dan mengacaukannya, tetapi juga sudah menjadi tabiat mereka suka membunuh orang-orang yang tidak bersalah sekalipun, bahkan mereka tidak beragama. Sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu Iskandar menadahkan tangannya ke langit, memohon petunjuk kepada Allah. Tindakan apa yang sebaiknya harus dilakukan terhadap bangsa yang begitu kejam? Apakah bangsa itu akan digempurnya habis-habisan atau akan dibiarkan begitu saja?
Allah lalu memberinya dua pilihan, digempur habis-habisan sebagai balasan atas kekejaman mereka, atau diajar dan dididik agar mereka kembali kepada kebenaran dan menyembah Allah serta meninggalkan segala kejahatan. Iskandar Zulkarnain memutuskan mengumpul mereka yang durhaka dan jahat, sedangkan orang yang baik akan dilindungi. Sebelumnya ia berkata kepada bangsa tersebut, "Siapa yang aniaya akan kami siksa dan dikembalikan kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan siksa yang lebih pedih lagi. Adapun orang-orang yang saleh dan baik akan kami lindungi, dan kepadanya kami hanya akan memerintahkan kewajiban-kewajiban yang ringan." Kemudian tentaranya bergerak menewaskan setiap orang yang kejam, melindungi setiap orang yang baik. Akhirnya negeri itu dapat diamankan dan ditentramkan serta diatur sebaik-baiknya, penuh dengan kehidupan, bahagia dan makmur. Setelah selesai menunaikan kewajiban terhadap bangsa dan negeri itu, Iskandar Zulkarnain dengan tentaranya menuju ke arah timur, India. Dilihatnya matahari di atas bangsa yang musyrik, yang menyembah banyak Tuhan, yaitu bangsa Hindustan. Bangsa dan negeri itu pun dapat ditaklukkan, diamankan dan ditentramkannya, serta diatur sebaik-baiknya, hingga setiap orang dapat merasakan hidup aman, tentram dan bahagia. Bangsa itu juga dapat dikeluarkan dari lembah kesesatan. Selesailah sudah kewajibannya terhadap bangsa dan negeri itu. Ia lalu menuju ke utara, negeri Armenia, melalui Persia dan Azerbaijan. Kemenangan demi kemenangan dicapainya selama dalam perjalanan itu. Akhirnya sampailah di suatu tempat. Di sana ia bertemu dengan suatu bangsa yang selalu dalam ketakutan dan kekhawatiran, karena ternyata negeri itu berbatasan dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang terkenal kuat dan kejam. Bukan sekali dua kali saja, tetapi seringkali bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu datang menyerang mereka, menghancurkan apa saja yang didapatinya dan membunuh siapa saja yang dijumpainya. Kedatangan Iskandar ini mereka sambut dengan segala kehormatan dan kegembiraan, karena mereka tahu dari kabar yang beredar bahwa Iskandar adalah raja yang kuat dan paling adil di muka bumi ini. Lalu mereka meminta bantuan kepada Iskandar agar dilindungi dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka memohon supaya antara negeri mereka dan negeri Ya'juj dan Ma'juj dibangun dinding raksasa yang tidak dapat ditembus. Sebagai imbalannya mereka sanggup membayar mahal Iskandar. Mendengar permohonan itu, Iskandar Zulkarnain menjawab, "Saya tidak mengharapkan upah dari kalian. Nikmat dan pemberian Tuhanku lebih berharga daripada upah itu. Hanya kepada kalian saya meminta kaum pekerja dan alat-alatnya, besi, tembaga, arang, batu, dan kayu." Setelah semuanya terkumpul, ia mulai bekerja dengan bantuan para pekerja. Mula-mula menyalakan api dengan kayu dan arang batu. Diambilnya besi, lalu dileburkannya dengan api. Setelah besi itu mencair, dituangkannya tembaga dan diaduk menjadi satu. Dengan bahan campuran inilah didirikan dinding raksasa antara negeri itu dan negeri Ya'juj dan Ma'juj. Dinding besi raksasa itu tidak dapat ditembus dan dilubangi oleh siapapun dan oleh apapun. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhan kami. Hanya Tuhanlah yang dapat menembus dinding ini jika dikehendakinya, kata Iskandar Zulkarnain. Maka akan aman dan tentramlah negeri tersebut. Iskandar Zulkarnain dapat menaklukkan negeri-negeri yang terbentang antara timur dan barat. Dengan demikian, cita-citanya untuk mempersatukan kerajaan di timur dan barat tercapai. Negeri yang berada di bawah kekuasaannya antara lain Maroko, Romawi, Yunani, Mesir, Persia, dan India. Berkat ilmu dan pengetahuannya yang luas serta dasar ketuhanan yang selalu dipegang teguh dalam mendirikan kerajaan yang besar itu, penduduknya hidup dengan aman, tentram, dan makmur. Kebesaran dan kejayaan itu tidak membuatnya buta dan lupa akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.